Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustadz semuanya, kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar antum pada hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, ustadz akan mulai dulu dengan membacakan bacaan tahsin kita. Seperti biasa, ada 4 potongan ayat yang nanti akan Ustadz bacakan. Kemudian akan Ustadz jelaskan hukum tajwid yang terkandung dalam bacaan tersebut. Bacaan pertama. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Itu bacaan yang pertama. Hukum tajwid yang akan kita bahas pada bacaan ini yaitu hukum ra. Jadi anak-anak ustadz semuanya, ra dalam membaca Al-Quran seperti yang dulu sudah pernah ustadz jelaskan, ada yang dibaca dengan tebal dan ada yang dibaca dengan tipis. Kapan dia dibaca dengan tebal? Yaitu ketika ra tersebut berbaris fathah. Nah, pada bacaan tahsin kita kali ini, ada 2 ra yang berbaris fathah, yaitu dalam kata nashrah dan juga pada kata sadrak. Nah, dia ra itu berbaris fathah, maka kita baca dengan tebal. Maka cara membacanya, alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Sekali lagi, alam nashrah laka sadrak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bacaan tahsin yang kedua, anka wizrak. Anka wizrak. Nah, hukum tajwid yang akan kita bahas pada bacaan yang kedua ini yaitu ikhfa. Nah, ikhfa itu adalah dibaca dengan dengung, kemudian samar, kemudian ditipiskan. Kenapa tipis? Karena setelah nun mati atau tanwin adalah huruf kaf yang dibaca dengan tipis. Maka cara membacanya anak-anak ustadz semuanya, anka wizrak. Anka wizrak. Jadi dia didengungkan, kemudian disamarkan, kemudian ditipiskan. Jadi nun mati itu tidak dijelaskan bunyinya, tetapi dialihkan bunyinya itu ke makhraj huruf kaf yang berada setelahnya. Maka cara membacanya, anka wizrak. Anka wizrak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bacaan tahsin yang ketiga, alladzi anqadha dhahrak. Nah, hukum tajwid yang akan kita bahas pada potongan ayat ini yaitu adalah huruf isti'la atau huruf tebal. Apa itu huruf isti'la atau huruf tebal? Yaitu mengangkat sebagian besar lidah ke bagian atas langit-langit. Hurufnya ada yaitu kha, kemudian shad, kemudian dhad, kemudian ghain, kemudian qaf, kemudian ta dan la. Nah, itu kalau membacanya huruf-huruf tersebut dengan cara mengangkat sebagian besar lidah ke bagian atas langit-langit. Nah, pada potongan ayat ini ada 3 huruf isti'la atau huruf tebal, yaitu qa, kemudian dhad, kemudian za, yaitu pada kata anqadha. Maka cara kita baca dengan tebal atau mengangkat sebagian besar lidah ke bagian atas langit-langit. Maka cara membacanya, alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Nah, itu bacaan tahsin yang ketiga. Yang keempat, fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, itu bacaan tahsin yang keempat.
Hukum tajwid yang akan kita bahas pada bacaan yang keempat ini yaitu mad iwad. Mad iwad yaitu huruf yang berharkat fathatain atau tanwin bertemu dengan alif setelahnya waqaf. Jadi ada tanwin. Nah, pada potongan ayat ini yaitu pada kata yusron. Ron itu adalah tanwin atau fathatain. Maka dia kalau kita baca ketika berhenti maka dihilangkan tanwinnya, dijadikan dia mad sepanjang 2 harokat. Itulah yang disebut dengan mad iwad. Maka pada mulanya dia dibaca dengan fa inna ma'al usri yusron dengan tanwin. Namun ketika waqaf dia dibaca panjang selama 2 harokat. Maka cara membacanya fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, itu adalah 4 potongan bacaan tahsin yang kita bahas pada hari ini. Silahkan nanti antum setorkan kepada guru tahsin dan tahfiznya masing-masing. Berikut akan Ustaz bacakan ayat yang akan kita hafal pada pertemuan kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. Nah, itulah anak-anak Ustaz semuanya tahsin dan tahfidz kita pada hari ini. Nanti silakan antum setorkan kepada guru tahsin dan tahfiznya masing-masing. Sekian yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.